Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Dwi Wiryani. Saya dari kelas reguler manajemen I dengan NIM 340222022. Saya bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Lala Aulia Kamilah dari kelas reguler manajemen I dengan nomor NIM 34022202205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Nur Karomai dari kelas manajemen reguler I. Di sini kami akan membahas tentang teori klasik perdagangan internasional. Teori klasik dalam perdagangan internasional dimulai dengan kritik Adam Smith. Salah satu kritik yang dipakai Adam Smith dan kritik David Hume yang dikenal dengan Price Speech Flow Mechanism, yang mengatakan bahwa melimpahnya logam mulia justru akan menimbulkan inflasi luar biasa dan bahkan kemudian justru meningkatkan arus impor ke dalam sebuah negara. Teori klasik perdagangan internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori keunggulan mutlak menurut Adam Smith. Yang kedua, teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo. Teori keunggulan mutlak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 pembahasan utama mengenai teori keunggulan mutlak. Yang pertama ada pengertian keunggulan teori mutlak, yang kedua spesialisasi, dan yang ketiga asumsi mengenai teori keunggulan mutlak. Pengertian keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak atau keunggulan absolut merupakan keunggulan yang dinyatakan dengan banyaknya jam per hari yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang-barang ataupun jasa-jasa. Jadi, keunggulan absolut ini diperoleh apabila suatu negara mampu memproduksikan suatu barang ataupun jasa-jasa dengan jumlah jam per hari kerja yang lebih sedikit dibandingkan dengan suatu barang ataupun jasa tersebut dibuat oleh negara lain. Kedua, spesialisasi keunggulan mutlak ataupun keunggulan absolut. Berdasarkan keunggulan teori absolut, bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang ataupun jasa jika negara tersebut ini memiliki keunggulan mutlak serta mengimpor barang jika negara tersebut tidak memiliki keunggulan mutlak untuk suatu barang tertentu. Jadi, suatu negara dapat melakukan perdagangan dengan negara lain dan dapat meroleh keuntungan dengan negara lain apabila suatu negara tersebut memiliki keunggulan mutlak terhadap barang-barang yang mereka produksi. Spesialisasi internasional akan mendorong masing-masing negara ini untuk memfokuskan produksinya terhadap barang-barang tertentu yang memiliki keunggulan mutlak, baik itu keunggulan alamiah maupun keunggulan yang diperkembangkan. Keunggulan alamiah merupakan keunggulan yang diperoleh oleh suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain, baik itu kuantitasnya maupun kualitasnya. 2. Keunggulan yang diperkembangkan merupakan keunggulan yang diperoleh suatu negara apabila negara tersebut mampu dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam memproduksi barang-barang yang mereka perdagangkan yang belum dimiliki oleh negara lain. Yang terakhir, pembahasan mengenai asumsi keunggulan teori mutlak. Teori keunggulan absolut ini didasarkan pada beberapa asumsi. 1. Faktor produksi yang diperhitungkan hanya tenaga kerja saja. 2. Kualitas barang yang diproduksikan kedua negara itu sama. 3. Pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa menggunakan uang. Dan yang terakhir, keempat, biaya transport diabaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keunggulan komparatif atau comparative advantage menurut David Ricardo. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage menurut David Ricardo.
Keunggulan komparatif atau comparative advantage adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Konsep ini penting dalam menjelaskan perdagangan internasional dan spesialisasi dalam produksi. Itu menjawab mengapa negara berdagang satu sama lain. Bahkan ketika mereka tidak memiliki keunggulan yang absolut. Sebuah negara harus fokus pada produk yang memiliki keunggulan komparatif dan membeli produk lainnya dari negara lain. Menurut David Ricardo, yang pertama, basis produksi dan perdagangan seharusnya bukan pada keunggulan absolut, melainkan pada keunggulan komparatif. Dengan kata lain, biaya peluang adalah pertimbangan untuk keputusan produksi, bukan biaya per unit absolut. Yang kedua, negara seharusnya berproduksi pada barang yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Masing-masing mencurahkan sumber dayanya yang langka untuk memproduksi barang yang memberikan keunggulan komparatif. Mereka tidak seharusnya mengalokasikan sumber daya pada barang yang tidak unggul secara komparatif meski memiliki biaya absolut yang rendah. Yang ketiga, untuk barang yang tidak unggul secara komparatif, mereka dapat membelinya di pasar internasional. Dan yang keempat, ketika semua negara melakukannya, maka perdagangan bebas akan maksimal, begitu juga dengan alokasi sumber daya. Beberapa asumsi dalam teori keunggulan komparatif. Produksi hanya melibatkan dua jenis barang dan dua negara. Yang pertama, tidak ada biaya transportasi yang dapat mengeliminasi efek dari biaya peluang dan mempengaruhi harga jual. Yang kedua, pasar beroperasi dalam persaingan sempurna di kedua negara. Yang ketiga, faktor produksi hanya terdiri dari tenaga kerja. Yang keempat, tenaga kerja adalah mobile di pasar domestik dan immobile antar negara.